Malam minggu lagi ya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ustadz Handi Boni, selamat datang Ustadz di Kabupaten Bulukumba. Yang kami hormati tentunya Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba. Yang kami hormati Ketua Basnas Kabupaten Bulukumba. Yang kami hormati Bapak Camat Ujung Bulu. Yang kami hormati Lurah Bintarore. Yang kami hormati pengurus Masjid Islamic Center Dato' Tiro. Yang kami hormati para bikers dari Kabupaten Wajo, Bone, Maros, Makassar, Jeneponto dan Bantaeng. Selamat datang juga di Kabupaten Bulukumba. Nanti mic-nya bisa dimaskerkan. Dan tentunya yang kami hormati pula para tamu undangan yang sempat hadir bersama kita di Masjid Islamic Center Dato' Tiro ini. Dan yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Ustadz kita ini jauh-jauh dari Bandung. Jadi saya ingin semangat kita terjaga sampai acara kita selesai sebentar. Jadi saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya sampai ini kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini pula Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat yang tak terhingga, mulai dari ujung kaki kita sampai di ujung rambut kita. Tentunya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kegiatan kita ini insya Allah tidak akan terjadi dan tidak akan terlaksana dengan baik tanpa izin dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula tentunya tanpa ada support dan kerjasama dari kita semua, baik itu dari Basnas Kabupaten Bulukumba, baik dari Koperasi Simpang Pinjam Era Giat Bersama, Federal Oil, ISR, Isnayani Sahabat Rakyat, lalu kemudian Radio Suara Pandrita Lopi Bulukumba, Klinik Rukia Ainun Syam, begitu juga support dari Bank BRI Cabang Bulukumba, Warung Apo, Paskas Bulukumba, lalu kemudian dari PT Mega Putra Sejahtera Suzuki, Kampung Nelayan, Tunas Harapan, Manuntun Jaya, teman-teman dari komunitas Bekicot Bulukumba Kijang Community, saudara kita dari Warkop 45, lalu kemudian support dari Cafe Tunggu-Tunggu, Wildan Mar,
dari Hotel Arini 2, Perahu ke Sorga, Puskesmas Caile, akan Sulawesi, begitu pula dari Partai Keadilan Sejahtera Bulukumba, KMTP, Kumanika, dan Percetakan Kausku, serta Toko Naura, Klinik Ainun Syam Kalumeme, PT Mandiri, Pejuang Subuh Bulukumba, Argus Air Mineral, tentunya para donatur yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, dan para pemuda hijrah kreatif yang tentunya kami dari Bikers Muslim Bulukumba hanya bisa memohon kepada Allah semoga sebaik-baik balasan. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian selanjutnya salawat menyertai salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas petunjuk dan teladan beliau insyaallah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk memulai acara kita pada siang hari ini, saya selaku MC yang diamanahkan pada hari ini akan menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Tentunya kita mengawali dengan pembukaan, lalu kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu di acara ketiga kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Pelaksana, lalu selanjutnya di acara keempat sambutan-sambutan, lalu kemudian testimoni hijrah, dan selanjutnya pengenalan profil dari Ustadz kita, Ustadz Handi Boni, dan keenam acara inti tablik akbar kita, yaitu tausiah atau nasihat kebaikan dari Ustadz Handi Boni, lalu kemudian tanya jawab, dan di acara ke-9 kita akan melakukan penggalangan untuk donasi pembangunan Masjid Bikers Muslim Bulukumba, dan acara kita akan ditutup dengan doa bersama. Baiklah jamaah sekalian, mengawali kegiatan kita, saya ingin kita semua mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca surah pembuka dari Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Ala hasiniyah bibarakatil Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dilantunkan oleh guru kita Ustadz Muhammad Ismail SHI. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك
طغيانا وكفرا. فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itulah tadi lantunan kalam ilahi yang dilantunkan oleh guru kita Ismail di tengah-tengah kita. Ini menandakan dan melambangkan betapa agung dan mulianya kitab suci Al-Quran, dan mudah-mudahan bacaan tadi bisa menggetarkan hati-hati kita sehingga tidak melewatkan dalam sehari untuk terus membaca dan mentadabburi Al-Quran. Alhamdulillah, pada hari ini juga Allah turunkan hujan. Jadi ini menandakan kegiatan kita malam hari ini insya Allah mendatangkan keberkahan bagi kita semua, dan kita bersama-sama berdoa kepada Allah sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma sayyiban nafi'an. Selanjutnya Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, acara ketiga, laporan Ketua Panitia Pelaksana Tabligh Akbar Bikers Muslim Bulukumba kepada Ketua Panitia Pelaksana Reski, waktu dan tempat kami persilahkan. Mana? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustaz Hani Boni, selamat datang Ustaz di Kabupaten Bulukumba. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, yang kami hormati Ketua Basnas Kabupaten Bulukumba, yang kami hormati Camat Ujung Bulu, yang kami hormati pengurus Masjid Islamic Center Dato Tiro, yang kami hormati para bikers dari Kabupaten Wajo, Maros, Makassar, Jeneponto, dan Bantaeng. Terima kasih Pak telah menghadiri undangan kami pada acara Tabligh Akbar Bikers Muslim Kabupaten Bulukumba. Yang kami hormati tamu undangan yang sempat hadir dalam acara kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang kami cintai dan banggakan para jamaah Tabligh Akbar
Bakers Muslim Bulukumba. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umuruddin wahdin assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain. Cek. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju ke zaman kepintaran seperti sekarang ini. Seperti kita ketahui bersama hari ini kita di sini guna menghadiri acara tabligh akbar Bakers Muslim Bulukumba bersama Ustaz Henny Boni yang bertemakan tentang hijrah bukan tren sesaat. Sebagai panitia kami mengambil tema tersebut dengan tujuan agar kita semua ada di sini dapat bersama-sama memperbaiki diri ke arah yang lebih baik dan dapat berhijrah untuk meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keburukan dan menyongsong perilaku yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk hijrah, kita sebagai umat Islam juga harus melaksanakan hijrah. Hijrah yang harus dilakukan saat ini adalah memperbaiki diri dan mengingat kualitas diri, berusaha agar masa depan dapat lebih baik dari masa lalu, hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok, lusa, dan seterusnya semakin baik lagi dari hari ini. Melalui acara ini juga kami ingin sekali mengajak saudara sekalian, terutama para pemuda dan pemudi, untuk sedari dini memperdalam ilmu agama. Karena ilmu agama tentu saja menjadi pondasi penting bagi kita semua dapat melangkah dan selalu berada di jalan. Sebab di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi dan kecanggihan ini, tentu para pemuda dan pemudi perlu pegangan erat, tidak termakan oleh arus zaman. Melalui acara ini juga kami berharap kita semua dapat menjalin silaturahim yang erat bagi sesama muslim, karena saat ini kita perlu mempererat rasa kepedulian bagi sesama. Untuk itu kami juga mengajak para jamaah semua untuk dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk kami pakai membangun masjid Bakers Muslim Bulukumba yang berada di BTM Bongkas, tepatnya Jalan Poros Boce-Bocoy, samping BTN Al Musawir. Pada kesempatan ini juga saya selaku ketua secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh panitia, sponsor, dan donatur yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini. Karena atas kerja keras saudara semua, acara ini dapat terlaksana dengan baik. Serta untuk para sponsor dan donatur, semoga kebaikan kalian dapat dibalas dengan pahala dan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada Ustaz Henny Boni yang sejak hari Rabu berada di Kabupaten Bulukumba. Apabila ada kesalahan kami dari segi tutur kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan karena kesalahan nyatanya dari manusia dan kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Besar harapan saya kita semua dapat menghayati makna hijrah guna mempererat tali persatuan menuju kebaikan dan kemuliaan. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar serta dapat ridha Allah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabligh Akbar Bakers Muslim Bulukumba, tentunya tanpa kerja-kerja dari panitia pelaksana dan kita semua
acara kita ini tidak akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya sambutan pertama, sambutan dari Ketua Umum Bikers Muslim Bulukumba. Dalam hal ini Al-Ustadz Kiai Muda Ustadz Maulana Kadafi SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba. Yang saya hormati Bapak Ketua Basnas Kabupaten Bulukumba. Yang saya hormati Bapak Dandim atau hal ini diwakili. Yang saya hormati Bapak Camat Ujung Bulu yang sempat hadir. Yang saya hormati pula sahabat-sahabat saya dari para bikers yang sempat hadir, baik dalam kota maupun di luar kota, bikers Subuhan Wajo, Bone, ya, Maros, Makassar, juga dari BMBT, ya, Bikers Muslim Butatoa Bantaeng, juga dari Muslim Bikers Jeneponto yang alhamdulillah telah berkenan menghadiri undangan kami. Yang saya hormati pula ibu-ibu sekalian dan teman-teman, sahabat sekalian, para members Bikers Muslim Bulukumba, dan juga tak lupa sahabat-sahabat kami dari komunitas Pujuan Subuh Kabupaten Bulukumba. Dan mohon maaf yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kegiatan tablik akbar, kegiatan tablik akbar, ya, yang merupakan program tahunan dari Bikers Muslim Bulukumba yang mana telah disepakati dalam ADRT bahwa setiap tahun memang kita akan mengadakan kegiatan tablik akbar yang mana akan kita undang dai-dai kondang atau ustadz-ustadz milenial, yang mana tujuan kita adakan ini agar bagaimana yang pertama Bikers Muslim Bulukumba bisa dikenal, kemudian bisa merekrut banyak orang yang kemudian bisa mengambil manfaat dari Bikers Muslim Bulukumba. Dan alhamdulillah program ini terrealisasi dengan menghadirkan ustadz milenial kita yang mungkin sudah kita kenal, khususnya kalangan para muda dan mudi, remaja dan remaji, dan terutama para jombloan dan jomblowati, yaitu yang saya hormati Ustadz Bapak Hendi Boni, ya, yang alhamdulillah kedatangan beliau di Bulukumba ini sangat luar biasa. Beliau hadir di sini di Bulukumba tinggal selama sepekan. Insyaallah hari Rabu kemudian beliau meninggalkan Kabupaten Bulukumba. Beliau sangat kagum dengan destinasi, dengan pariwisata yang ada di Bulukumba. Beliau sempat kami bawa ke Bira, ke titik nol, dan insya Allah hari Senin akan kita lanjutkan itu. Kami akan bawa beliau ke Paralang, tempat pariwisata yang lain, termasuk ke makam Dato Tiro dan tempat pembuatan perahu pinisi. Ya, jadi kami sangat bersyukur atas kesediaan Ustadz Hendi Boni yang telah berkenan menghadiri atau menyetujui undangan kami. Kemudian sekedar kami memperkenalkan sedikit apa itu Bikers Muslim Bulukumba. Ya, Bikers Muslim Bulukumba itu Bapak Ibu yang kami hormati adalah komunitas motor. Ya, komunitas motor, tapi komunitas ini beda dengan komunitas yang ada pada umumnya. Ya, kalau Bikers Muslim Bulukumba ini, samping kita menyalurkan kita punya hobi sebagai bikers pengendara motor, tapi kita sering atau kita aktif mengikuti kajian-kajian
Ya, agama yang mana bisa memberikan manfaat kepada para members kami. Seperti ketika ada kegiatan touring, itu kegiatan touringnya kami itu fillah di jalan Allah. Ya. Bahkan kami sering sampaikan kepada teman-teman members, daripada nongkrong di jalan raya, lebih baik nongkrong di jalan Allah. Ya. Daripada mati di jalan raya, lebih baik mati di jalan Allah. Ya. Alhamdulillah di Bikers Muslim Bulukumba ini dengan tagline yang kita punya sekarang sudah beranggotakan sekitar 200 orang. Bahkan Bapak Ketua Basna sendiri menjadi bagian dari Bikers Muslim Bulukumba. Ya. Ini tentunya sangat membantu pemerintah dalam hal memberikan pendidikan atau pesan-pesan Kaptipmas kepada masyarakat Bulukumba, khususnya kalangan para pemuda dan pemudi. Dan alhamdulillah di komunitas kami sudah ada banyak saudara kami yang sudah berhijrah. Bahkan di komunitas kami, Bapak Ibu yang kami hormati, sebentar akan kita saksikan beliau seorang pemuda yang dulu betul-betul memiliki kehidupan yang kelam, bahkan sudah 2 kali menghilangkan nyawa seseorang. Di Bikers Muslim Bulukumba memberikan pembinaan agama, memberikan pergaulan yang soleh, sehingga beliau bisa berubah dan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bikers Muslim Bulukumba ini terbuka untuk umum. Artinya siapapun Anda boleh bergabung. Yang penting Bapak punya motor dan punya bensin. Bagaimana Ustaz kalau saya tidak punya motor? Boleh tidak saya bergabung di Bikers Muslim? Boleh. Namanya boncengers. Dibonceng saja kalau mau pergi touring. Nggak masalah. Nah, adapun jenis motornya tidak dibatasi. Apapun mereknya, baik custom maupun tidak, silakan bergabung kalau Anda ingin mendapatkan teman-teman yang soleh. Dan alhamdulillah di Bikers Muslim Bulukumba ada banyak ustaznya. Sekitar 17 ustaz yang siap memberikan pembinaan, yang siap memberikan pergaulan positif untuk kebaikan agama teman-teman. Ya. Walaupun ini komunitas adalah komunitas independen yang hanya ada di Bulukumba, yang mana seharusnya kita orang Bulukumba, apakah itu pemerintah sendiri, harus bangga karena di Bulukumba ada komunitas seperti ini. Karena walaupun komunitas independen, tapi alhamdulillah sudah dikenal, ya, di tingkat nasional. Karena sudah mendatangkan dai-dai, kondan dan dai-dai nasional. Bahkan kami punya teman dalam penyusunan tesisnya kemarin, beliau menjadikan Bikers Bulukumba ini, BMB ini sebagai penelitian dan alhamdulillah lulus dengan nilai cum laude. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir kami sampaikan bahwa BMB ini itu tidak terikat dengan politik. Murni komunitas religius, tidak terlibat dalam masalah politik ataupun politik praktis. Jadi memang betul-betul komunitas religius. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian dalam kegiatan Bikers Muslim Bulukumba ini, saat ini kami sedang membuat atau membangun proyek akhirat, yaitu membangun masjid yang akan menjadi markas kami Bikers Muslim Bulukumba, di mana seluruh pusat kegiatan dakwah dan lain-lain sebagainya akan ditempatkan di masjid itu. Ini berawal kami bangun Pak, karena ada kami dapati masjid yang kami datang ke situ, kita mau join, bisa tidak kami jadikan di sini tempat nongkrong-nongkrongnya kami? Apa dia bilang tidak usah, ini bikin-bikin kotor masjid saja. Akhirnya dengan kata-kata pedas itu membuat kami semakin termotivasi. Saya katakan kepada teman-teman, bagaimana kalau kita bangun masjid sendiri? Alhamdulillah itu terrealisasi. Kemarin pada saat bulan Ramadan kami galang donasi. Alhamdulillah sekarang pembangunan masjid BMB sudah mencapai tahap ke-40%. Iya, Allah datangkan orang-orang. Inilah hebatnya berkomunitas. Kalau kita bergabung di BMB, kalau niat kita karena Allah, Allah akan bantu kita. Tapi kapan salah niat, salah hasil. Beda niat, beda hasil. Karena niat itu sama dengan menulis alamat surat. Kalau salah alamat, suratnya tidak sampai. Ya. Jadi alhamdulillah mohon doanya tentu dan dukungannya, semoga pembangunan ini bisa terrealisasi dan akan kita jadikan nanti masjid itu masjid modern yang akan selalu saldonya 0 rupiah. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi inilah yang bisa saya sampaikan, dan sebagai ucapan terima kasih kepada seluruh yang hadir tamu undangan dan para pejabat, terima kasih telah berkenan
menghadiri acara kami ini. Semoga acara kami ini bisa memberikan manfaat dan berkah kepada kita semua, dan semoga acara ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat khususnya kepada teman-teman kami di Bikers Muslim Bulukumba dan kepada seluruh masyarakat Bulukumba tentunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itulah tadi sambutan dari Ketua Umum Bikers Muslim Bulukumba, Ini anak motor, Pak. Kiai Muda Ustaz Maulana Kadafi SPDI. Jadi sekali lagi, ayo kita gabung di Bikers Muslim Bulukumba, karena sekali lagi kita harus ambil bagian dari kebaikan, dan salah satunya bisa di komunitas Bikers Muslim Bulukumba. Insya Allah seperti yang disampaikan, kalau tidak ada motor tak suruh bonceng sama tetangga tak. Baik, selanjutnya sambutan kedua yaitu Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba, tentunya Bapak Haji Andi Edi Manap Esos. Beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita, dan kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Waduh. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nih semangat anak muda. Salamnya saja kecil. Ya kalau anak muda itu harus salamnya harus besar. Tadi hujan, Ustaz. Saya yakin banyak yang gundah hatinya itu tadi. Termasuk Ustaz. Saya mau ceramah kok hujan. Takutnya nggak ada yang dengar. Karena begitu saya nyampe tadi, kok Ustaz ngurus mic, ngasih saya apa ya penutup hand sanitizer. Berarti Ustaz mau perfect. Ustaz menginginkan jamaah yang hadir di sini mendengarkan apa yang dia sampaikan. Tapi Ustaz, saya melihat justru tablik akbar ini membawa keberkahan buat orang Bulukumba. Hujan tadinya. Di saat petani kita sudah mulai kekeringan. Kira-kira seandainya 1-2 minggu tidak hujan, ya mungkin gagal panen di sana. Itulah yang kami anggap bahwa di situ kehadiran Ustaz di sini membawa keberkahan. Apa itu? Selalu berprasangka baik terhadap apapun yang terjadi di dunia ini. Sebelumnya itu Ustaz telah memberi saya buku ini. Begitu buka bab per bab, ternyata hidup saya ada di dalam buku ini. Persis hidup saya ada dalam buku ini. Sebelumnya tapi ternyata hidup ada saya di dalam buku ini. Yang kami hormati Ustaz Handi Boni, yang kami cintai, adinda saya, ananda saya yang sempat hadir dalam launching acara anak saya kemarin, mendoakan, dan alhamdulillah kedatangannya itu membawa keberkahan.
Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, yang kami hormati Camat Ujung Bulu, ini Camat Ujung Bulu, ya saya sering bercanda sama dia. Kalau hijrah itu jangan setengah-setengah. Hijrah itu harus selalu berpikiran positif. Kemarin saya berlawanan dengan dia, Pak Camat lain pilihannya. Nah, kenapa saya singgung? Tepuk tangan dulu Pak Camat itu. Kenapa saya singgung? Karena saya yakin juga Ananda, Adinda, ibu-ibu yang hadir di tempat ini juga pasti ada yang lain pilihannya. Ada yang menyukai saya, ada yang memilih saya, ada yang tidak memilih saya. Ternyata hari ini di tempat yang mulia ini kita dipertemukan dengan satu tujuan. Itulah yang namanya hikmah perjalanan hidup kita. Pilkada sudah selesai. Hari ini saya sudah menjadi orang tuanya rakyat. Kalau bupatinya sudah ada yang berbaik-baik, kenapa pendukungnya tidak berbaik-baik juga? Kalau bupatinya juga ada yang belum berbaik-baik, jangan ikut juga sama pendukungnya. Berbaik-baiklah pendukungnya kepada bupati yang terpilih. Karena itu takdir. Hidup kita sudah ditentukan. Kita tidak pernah membayangkan apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Itulah yang saya sampaikan tadi kepada Ustaz. Perjalanan Ustaz hampir mirip dengan perjalanan saya di dalam buku ini. Ternyata kegagalan itu adalah kode. Saya pernah mengalami kegagalan dalam perjalanan hidup itu. Ketua Bardas, ya sering ketemu juga lah, sahabat ini Ketua Bardas. Yang kami hormati pengurus Masjid Islamic Center Kabupaten Bulukumba. Yang kami hormati Ketua Pengurus Bikir Muslim Bulukumba, Pak Ketua tadi telah membanggakan dirinya menjadi ketua Bikir, kurang lebih 200 pengurusnya, bahkan hadir di semua kabupaten, beberapa kabupaten, ada dari Makassar, ada dari Bantai, mungkin banyak yang hadir. Bahkan dalam Bikir sini dipenuhi oleh orang-orang yang punya keinginan hijrah, dan ada hikmah di balik itu Ustaz. Seandainya Ustaz tidak menjadi ketua Bakers, mungkin saja orderan ceramahnya tidak banyak. Itulah hikmah menjadi ketua Bakers. Sekarang banyak orderannya. Padahal dulu saya bilang, siapa Ustaz ini gendut. Hikmah lagi yang dia dapatkan, seandainya dia tidak ngurus Baker, mungkin gendutnya itu sudah 2 kuintal. Nah, sekarang sudah kurus. Jadi itu hikmah juga yang kami dapatkan. Dan ini kebanggaan buat kita semua. Harus diketahui bahwa Bulukumba ini masih mengalami persoalan-persoalan kepemudaan. Bulukumba ini adalah syariat keagamaan, tapi masih ada pencurian sapi, masih ada kenakalan remaja. Bahkan di media kemarin ada yang mengatakan Bulukumba zona merah. Masih ada panah-panahan, masih ada lem, masih ada narkoba. Itulah saya menganggap bahwa acara tabligh akbar ini sesuatu yang luar biasa untuk menyadarkan kita, khususnya generasi-generasi muda kita. Ada anak sahabat anak saya tadi yang bicara di sini. Siapa namanya itu? Yang ngomong itu siapa? Iya, saya lihat ternyata dalam satu darah tidak harus semuanya, ternyata ada lahir yang baik-baik.
5 bersaudara, ada yang minggir-minggir sedikit. Ya, tidak semuanya jadi orang baik. Saya bangga sekali mereka hadir di sini. Ini sangat penting buat kita di Bulukumba. Saya belum mengucapkan yang lain, lebih baik saya bahas karena saya menganggap perjalanan yang saya sebutkan orang per orang ini adalah perjalanan yang patut kita contoh. Saya bilang sama Ustaz, ini kaki saya patah nak, dua-dua. Ustaz, kalau beker Ustaz mungkin tidak pernah kepatah kakinya. Saya ini pembalap tuleng Ustaz. Ini kaki saya patah kiri kanan. Tapi saya selalu menganggap itu hanya perjalanan. Saya kuliah diusir dari Bulukumba untuk tinggalkan Bulukumba karena tidak ada yang mau terima sekolah. Dikirim ke Makassar. Di Makassar alhamdulillah masuk di SMA 3. Di SMA 3 masih balapan di Pantai Losari. Kadang-kadang arus itu saya lewati, tabrakan dengan arus. Ya dasar anak tentara. Ya Pak, dia mewakili Dandim. Kalau anak tentara itu, saya kecil dulu biasa di borgol Ustaz sama bapak. Borgol sama bapak, dimasukin di Kodim. Gak apa-apa, ini sejarah hidup itu tidak boleh ditutup-tutupi. Tapi ternyata bos jadi wakil bupati bos. Ya kan? Itu perjalanan. Jadi ustaz. Ternyata ustaz menggambarkan autobiografinya. Nakal. Ya tapi alhamdulillah tidak sentuh narkoba ustaz. Kalau minum-minum anak muda dulu lah biasalah. Ternyata perjalanan hidup kita seperti itu. Lulus di Unhas, masuk ke politik. Alhamdulillah 2 kali DPR kabupaten, 2 kali DPR provinsi. Pernah gentayangan jadi makelar mobil. Pernah lulus jadi PNS, mundur jadi PNS. Kerja di Bosowa. Kembali ke Bulukumba adalah tujuannya untuk melihat Bulukumba maju. Ternyata Bulukumba yang membuat saya sukses untuk kembali ke kampung kita. Nah, batunya hanya di situ. Masa orang lain yang membangun Bulukumba? Masuk Bulukumba jadi pengusaha, jadi ya, itulah perjalanan hidup yang kita tidak. Yang kami hormati rombongan komoditas motor subuhan dari kabupaten kota lain. Yang kami hormati para pejuang subuh. Ini pejuang subuh juga adalah tempatnya orang hijrah. Ada dari kepolisian, macam-macam di sana. Saya juga kadang-kadang diajak untuk bangun subuh Ustaz, belum juga itu. Ada ini hijrah juga ini Pak Musafir, ya mudah-mudahan hijrah terus, karena hijrah itu harus punya niat. Hijrah terus Pak Musafir. Hadirin jamaah takbir akbar yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, terutama nikmat untuk kita hadir di tempat ini. Walaupun kondisi saat ini adalah kondisi masa pandemik, ini harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan, bahkan diberi kesempatan untuk hidup di alam yang penuh dengan persoalan Covid. Salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang menjadi suri teladan bagi kita dan rahmat bagi alam. Saya sedikit membaca sambutan ini walaupun tadi sambutannya sudah panjang. Dalam suasana yang penuh kebersamaan ini, maka selaku pemerintah daerah kami menyambut baik dan menyampaikan selamat atas terselenggaranya tabligh akbar ini. Dirinya harapan semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam rangka lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bulukumba dengan hadirnya Ustaz milenial asal Bandung, Ustaz Handi Boni. Olehnya itu, mewakili masyarakat Bulukumba dan pemerintah Kabupaten Bulukumba, saya mengucapkan terima kasih, selamat datang kepada Ustaz milenial kita. Semoga kehadiran Mas Boni, Adinda Boni, Ananda Boni, insya Allah akan memberikan inspirasi, motivasi bagi warga Kabupaten Bulukumba, khususnya bagi generasi muda kita, untuk tetap menjaga kebersamaan, keislaman, dan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita berharap bahwa melalui momentum ini kita dapat mempersatukan komitmen dalam rangka memperteguh semangat dan nilai-nilai Islam dalam mewujudkan eksistensi kehidupan yang ada di Bulukumba sebagai daerah yang religius serta semangat nasionalisme dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu sangat penting untuk kita jadikan suatu inspirasi, khususnya dalam menghadapi dan menyikapi berbagai permasalahan atau fenomena yang bersentuhan dengan kehidupan kita sebagai manusia, ya, baik kita secara individu maupun manusia dalam kehidupan sosial. Hadirin jamaah tabligh akbar yang kami muliakan, pelaksanaan tabligh akbar yang digagas oleh anak-anak muda ini sangat relevan dengan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kebersamaan dalam membangun masyarakat Bulukumba, sehingga semuanya penting untuk kita respon dan sikapi sebagai bagian daripada komitmen kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, pemahaman nilai-nilai keislaman sangat penting untuk kita ketahui dan kita pahami. Dan kita yakini bahwa dengan momentum tabligh akbar ini kita mendapatkan wejangan dan hikmah sehingga kita mampu berbuat untuk menciptakan tatanan kehidupan yang lebih kondusif dan mewujudkan rasa kebersamaan di antara kita dengan nilai-nilai agama dan tuntunan masyarakat. Hal ini penting terutama dalam menyikapi perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, terkait dengan terjadinya berbagai dampak akibat krisis dan dampak akibat globalisasi di tengah kita rasakan, seperti politik identitas. Benar yang disampaikan Ustaz tadi, momen ini bukan momen politik, momen ini bukan ditunggangi oleh politisi, tapi Ustaz yang berdiri ini nih hasil politik. Bukan momen politik, tapi yang berdiri tempat ini adalah hasil politik. Berarti politik kalau dibawa untuk kebaikan, insya Allah akan membawa kemaslahatan buat kita semua. Begitu pula berbagai penyakit sosial yang banyak menimpa para generasi muda kita, seperti narkoba, pergaulan bebas. Tentu pengalaman hidup Mas Boni hijrah lalu kemudian mendapatkan hidayah akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Inspirasi bukan hanya melalui orang lain, tapi inspirasi itu juga bisa terjadi dalam diri kita. Bagaimana setiap langkah kita akan menjadi pelajaran-pelajaran, dan itulah sebetulnya hijrah tidak boleh hentinya dalam kehidupan kita. Hijrah itu terus membangun kebaikan. Ya. Hijrah itu terus berpositif thinking kepada orang lain. Hijrah itu senyum kepada orang lain. Hijrah itu membahagiakan kepada orang lain. Jadi hijrah itu terus menerus harus ada dalam sanubari kita, bahwa tujuannya adalah untuk kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Sosok Mas Boni bisa menjadi role bagi kaum milenial Bulukumba, di mana penampilan fisik tetap keren. Ya, anak muda, masih duda ya Mas Bon? Masih muda ya?
Ya masih muda. Ya kan siapa tahu ada lah orang Bulukumba atau punya istri ya. Ini salah satu inspirasi dari hijrahnya Mas Uje kan gitu. Mas Uje juga punya pengalaman pahit dalam kehidupannya. Dan dia juga menjadi salah satu ustaz yang menjadi fenomena dalam perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, sekali lagi melalui tabligh akbar ini, mari kita membangun jalin tali kasih sayang dengan ukhuwah Islami, dan kita songsong hari-hari ini ke depan dalam suasana kebatinan yang lebih sejuk dan penuh kedamaian. Hadirin jamaah tabligh yang kami hormati, selanjutnya atas nama pemerintah Kabupaten Bulukumba, kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia komunitas Bikar Muslim Bulukumba atas inisiasi penyelenggaraan tabligh akbar ini, serta berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung kegiatan ini. Inilah hal yang penting kami sampaikan kepada kita semua, dan atas nama pemerintah Kabupaten Bulukumba saya juga memohon maaf. Ini momen juga menyampaikan kepada kita semua, Ananda, saudara-saudaraku Adinda, setelah di momen pilkada kemarin, tidak salahnya juga saya menyampaikan hal yang baik kepada kita semua. Kami telah bekerja bersama Pak Bupati dengan niat tulus, dengan niat yang berpikir hanya kepentingan keuntungan masyarakat Bulukumba. 100 hari kerja yang kami lakukan hari ini telah mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat, respon yang positif oleh masyarakat. Walaupun kami yakin bahwa apa yang kami lakukan ini belum sepenuhnya sempurna. Tidak ada jalan lain. Saya sebagai wakil bupati bersama bupati mohon doakan kami. Semoga apa yang kami diberikan oleh rakyat, diamanahkan oleh rakyat, dapat kami jalankan dengan baik. Insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan limpahan rahmatnya dan perlindungannya kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya belum disebut sponsor ya, setelah acara itu temui saya. Cek Pak Samad. Hebat ya. Baiklah Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, itulah sambutan dari Bapak Wakil Bupati Bulukumba. Terima kasih. Tentunya kita berharap pemerintah Kabupaten Bulukumba bisa bekerja sama dalam menggaungkan kebaikan di Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, saya terlebih dahulu mempersilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Handi Boni, untuk tabik ke depan. Pak, tabik. Karena acara selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu tentunya, baik dari jamaah laki-laki dan perempuan, itu untuk mendengarkan nasihat atau tausiah agama dari Ustadz milenial kita, Ustadz Handi Boni. Sebelumnya Ustadz, saya minta izin membacakan profil singkat Pak Ustadz sebentar. Beliau ini lahir di Bandung 14 April 1988, pernah mengenyam pendidikan di Universitas Padjadjaran Bandung, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan HUM 2006, dan kesibukannya sampai detik ini mengisi kajian-kajian di Indonesia, dan beliau juga telah mendirikan beberapa yayasan pegiat komunitas-komunitas hijrah, juga komunitas motor, serta pegiat cinta lingkungan. Di antaranya aktivitasnya pelatihan kaderisasi ulama Ustadz Adi Hidayat, aktivis dakwah Young Youth Islam, founder dan ketua Yayasan Kebun Amal,
kemudian pembina Hikmah Story, Nanti aja. kelima pembina Pemuda Akhir Zaman, pembina Muslimah Baper, bukan bawa perasaan tapi bawa perubahan, pembina Pejuang Mahar, yang jomblo-jomblo silakan ke Ustadz Handi Boni, kemudian pembina Siraman Kasih, pembina CRF Berbagi Makanan, pembina Pejuang Taubat, pembina Pemuda Move On, dan beliau juga sekaligus aktivis mualaf di Kabupaten Bandung. Itulah profil singkat Ustadz kita, dan tak perlu kita lagi menunggu untuk berlama-lama. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhal Ustadz. Teh. Cek cek. Cek 1 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul bi lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang sudah diberikan sampai dengan detik hari ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa atas segala sesuatunya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dan menjamin rizkinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala di mana kita semua akan kembali kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengurus setiap makhluknya. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda Nabi wa habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebaik-baiknya teladan, beliaulah sebaik-baiknya manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada suri tauladan yang paling terbaik pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba yang hadir pada siang hari ini. Semoga senantiasa Allah kuatkan pundaknya, Allah sehatkan dan berkahi kehidupannya. Salam cinta dan salam sayang saya sampaikan kepada perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, Ketua Basnas, dan juga Ketua Bikers Muslim Bulukumba, Bapak Camat yang saya cintai, satu hobi, salam satu aspal. Dan tidak lupa saya sampaikan salam cinta dan salam sayang kepada para ikhwan dan tentunya para akhwat
Semoga yang belum menikah segera mendapatkan pasangan yang terbaik. Agak kareba. Baji-baji ki. Enaknya saya berdiri atau duduk? Oh. Ahwat semua minta saya berdiri. Ikhwan, saya duduk atau berdiri? Saya berdiri lah. Syukur. Nggak usah ditepuk tangan, saya bukan burung merpati. Seneng banget pada siang hari ini bisa ke Kabupaten Bulukumba. Ternyata indah sekali. Di sini wajah-wajah laki-lakinya nyeremin tapi hatinya pink, romantis. Seneng banget. Karena kenapa romantis? Karena kalau orang deket pantai itu pasti romantis. Kalau saya rumahnya jauh dari pantai. Yang dekat sama Handiboni itu pegunungan. Saya nggak bisa terlalu romantis sama istri saya. Saya cuma punya satu istri, alhamdulillah. Di Bandung satu, di Jakarta satu, di nggak bercanda. Jadi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya ucapkan terima kasih pertama kepada Bikers Muslim Bulukumba yang sudah mengundang Handiboni. Saya kira salah WhatsApp. Ternyata benar-benar mau ngundang saya. Mudah-mudahan tidak menyesal Kiai Maulana dan teman-teman Ustaz Yusuf dan semuanya dari Bikers Muslim Bulukumba yang sudah menemani saya juga touring. Bang Syarif yang sudah menemani dari Bandung. Lalu kita dari Makassar touring dari Makassar ke Bulukumba dan keliling-keliling di sini. Alhamdulillah, sebetulnya saya beban kalau wajah saya ada di baligo yang begitu besar. Ini di depan Masjid Datuk Tiro besar sekali wajah saya. Lebih besar daripada aslinya. Saya tanya ada berapa titik, ternyata banyak. Salah satunya di sini juga ada yang kecil, sana ada yang besar. Pertanyaan saya yang akan bertanggung jawab pasti adalah salah satunya Kiai Maulana. Setelah acara ini wajah saya jadi apa? Apa jadi di Idul Adha nanti saya akan menjadi tempat naruh torpedo, daging dan lain-lain? Ketika dijadikan alas duduk ibu-ibu, didudukilah wajah saya. Subhanallah. Tapi saya nggak apa-apa. Asalkan jangan wajah ulama-ulama yang ada di Bulukumba. Khawatir nanti beres balihonya dijadikan alas, diinjak wajahnya. Jangan. Kalau saya tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Lebih asli. Ini lebih ganteng posternya daripada aslinya. Insyaallah. Yang pertama itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Mungkin itu saja tausiah juga yang saya bisa sampaikan. Masih ada yang pacaran ini di sini? Assalamualaikum. Ada yang pacaran di sini? Kita doa sama-sama. Ya Allah, ya Allah, seandainya ada di antara kami yang masih berpacaran, putuskan ya Allah. Takbir. Istiqamah. Ya Allah, seandainya ada di antara kami yang masih berharap pada mantan, jauhkan ya Allah. Jadikanlah kami jomblo fisabilillah. Ini jomblo fisabilillah. Ijo tomat, ikatan jomblo dan terhormat. Mungkin di antara kita juga ada jambu batu, janda manis baru beranak satu. Ini banyak. Kalau di Bandung yang pacaran banyak. Kalau di Bulukumba alhamdulillah sama.
Itu di Taman Pemuda itu. Nongkrong tadi malam, Masya Allah. Nah, saya berdoa, ya Allah bubarkan dengan hujanmu ya Allah. Alhamdulillah bubar. Hanya maaf yang terganggu. Doanya diijabah. Bahwa permasalahan pemuda banyak yang selalu jadi korban, cewek atau cowok, yang selalu disakiti, wanita atau laki-laki, yang selalu dikhianati, wanita atau laki-laki, yang selalu dibohongi, wanita atau laki-laki, yang selalu mengkhianati, laki-laki atau wanita, yang selalu membohong, wanita atau laki-laki. Laki-laki emang gak mau salah, wanita tidak mau kalah. Datanya KDRT, data di Indonesia, yang selalu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, wanita atau laki-laki? Wanita. Ada laki-laki datang ke polsek, laki-laki, Pak, saya disakiti Pak sama istri saya. Sedikit kasusnya. Data dari DP3 AKB, Dinas Perlindungan Penerimaan Perempuan, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana. Yang selalu jadi korban wanita. Jadi siapa yang selalu disakiti? Wanita. Siapa yang selalu dikhianati? Wanita. Siapa yang selalu dibohongi? Wanita. Pertanyaannya, terus kenapa masih pengen disakiti dan dikhianati, dibohongi sampai dengan hari ini dengan memilih untuk pacaran? Semua laki-laki sama. Sorry, yang di Masjid Datuk Tiro hari ini, Islamic Center, ini laki-laki di sini, ini berbeda. Ini laki-laki berkualitas. Jangan dilihat dari hitam wajahnya, tapi bersih hatinya. Insyaallah. Jadi kalau ahwat mau nyari laki-laki yang terbaik, jangan jauh-jauh nyarinya. Di mana Ustaz? Di sini Islamic Center Datuk Tiro. Ini yang jadi bikers. Ada bikers Muslim Bulukumba, ada kemudian dari Wajo, ada kemudian dari Maros, ada dari Makassar, ada kemudian dari Jeneponto, ada yang dari Bantaeng, ada yang dari Bone. Dari mana lagi? Bone ada Bone. Sinjai. Ada. Wajo ada. Wajo mana Wajo? Wajo. Pak Haji emang. Dari Makassar. Yang datang dari Makassar ada. Mungkin di warung kopi. Yang dari Sijai ya. Ada. Yang dari Bone? Mantap. Yang dari Jeneponto? Bantaeng. Masya Allah. Bukan takbir. Yang dari Bantaeng? Yang dari Maros. Allahu Akbar. Ini sisanya dari mana? Yang dari Bulukumba. Masya Allah. Takbir buat semuanya. Kenapa? Balik lagi. Yang selalu disakiti wanita, 1,2 sampai 1,4 juta wanita setiap tahunnya aborsi. Hampir 90% pelajar sudah pernah menyaksikan video porno. Hampir setiap minggunya Indonesia selalu memproduksi, kemudian bukan negara Indonesianya, tapi masyarakatnya, anak mudanya, remaja dari usia 15 tahun sampai 30 tahun. Selalu saja ada film porno yang diposting di sosial media. Dari 279 juta penduduk Indonesia, hampir 178 jutanya pengguna sosial media. Paling banyaknya pengguna Instagram, Facebook, nonton YouTube. Sebagian terjebak di TikTok. Permasalahannya apa, Kang? Anak muda. Satu, wanita gemar memperlihatkan auratnya. Wanita gemar kemudian memperlihatkan bagian tubuhnya. Laki-laki senang melihat aurat wanitanya.
Yang main TikTok banyak laki-laki atau wanita? Assalamualaikum. Yang banyak main TikTok wanita atau laki-laki? Yang banyak nontonnya laki-laki atau wanita? Ini wajah-wajah kita semua. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada laki-laki beriman, satu, jaga pandangannya. Berat, brother. Ini ada permasalahan yang kemudian kita hadapi luar biasa di akhir zaman ini. Kira-kira yang datang ke masjid ini sama anak muda yang tersebar di Bulukumba, lebih banyak yang hadir atau yang tidak hadir? Yang tidak hadir, artinya yang ada di sini ini sudah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini mahal, brother. Satu, ada yang namanya nikmat hidup. Nikmat hidup diberikan kepada semua makhluknya. Allah berikan kesempatan buat hidup. Tapi setiap yang hidup pasti bakal mati. Yang kedua, ada nikmat sehat. Nggak berarti nikmat hidup kalau nggak sehat. Nikmat hidup, nikmat sehat, sempurna. Tapi ini bukan kenikmatan yang paling besar. Kenikmatan yang paling besar apa? Nikmat iman, nikmat Islam. Famay yuridillahu ayyadiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Quran surat Al-Maidah ayat 165. Allah berkehendak menanamkan cahaya iman Islam kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kita digerakkan sampai ke masjid ini. Ini suatu kesempatan yang luar biasa. Mungkin ada di antara kita yang dulunya seorang pendosa, yang dulunya pernah menjadi seorang pemabuk, dulunya pernah menjadi seorang pezina, tapi setiap langkah kakinya untuk sampai ke masjid ini, setiap putaran rodanya untuk sampai ke masjid ini, setiap harta yang dikeluarkan untuk sampai ke masjid ini, bahkan setiap keringat yang menetes untuk sampai bertahan di masjid ini, Allah dengan cara itu pula akan menggugurkan dosa-dosa kita, insya Allah. Allah mah baik banget. Kitanya yang kurang ajar sama Allah. Allah nggak pernah meninggalkan kita. Cuman kita yang sering meninggalkan Allah. Nggak pernah Allah meninggalkan kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hei hamba-hambaku, hei hamba-hambaku yang senantiasa bermaksiat kepadaku, hei hamba-hambaku yang aku sampaikan, kamu jangan pacaran, kamu capek nanti disakitin, mau makan aku yang traktir, itu pulsa handphone kita yang beliin, pacar kita. Internet kuota habis, kita yang isiin. Jalan-jalan, hiburan, mau ke pantai, ke bira, kita yang traktir. Karaoke, kita yang bayarin, bahkan makan pun disuapin. Tapi nikah sama orang lain, sisa gaji. Sisa gaji. Maaf, kasar nggak sih itu bahasanya? Tidak. Saya udah bikin puisi juga tadi, khusus spesial untuk akhwat Bulukumba. Mau nggak? Percuma dikirimin puisi tapi gak sayang. Hei, puisinya tadi dikirim ke istri. Terus kata istri aku, buat siapa? Buat wanita di Bulukumba. Mak, oi. Pantun ini. Anak dara matapa sanggara jemu. Nasaba natod do ipaku. Ajak matanre dui menremu. Di amma mulaku. Aneh, mau nikah susah, mau zinah mudah. Nikah dipersusah, kalau zinah dipermudah. Daripada saya harus mengeluarkan uang banyak untuk menikah, mending saya bawa saja buat berzina, gratis bos. Maka lihat yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dekati zina, permudahlah untuk menikah. Wahai ibu dan ayah, daripada anakmu dipakai untuk berzina, segerakan untuk menikah jika sudah memang siap waktunya.
Wahai pemuda, kalau belum sanggup untuk berkomitmen, jangan main-main dengan hati wanita. Dia nggak bisa digituin. Jangan dipermainkan hati wanita. Jangan sampai kita sekarang jadi buaya hijrah. Assalamualaikum akhwat. Yang tausiahnya di depan, yang dilihatnya ke samping. Maka yuk sama-sama sekarang tempatkan cinta kita kepada cinta yang benar dan sesungguhnya. Kepada siapa, Kang? Ayo latihan kita cinta sama Allah. Ayo sama kita bareng-bareng sekarang. Ayo kita sama-sama mencintai Allah. Cintai pasangan kita karena kita mencintai Allah. Cintai anak kita karena kita mencintai Allah. Cintai suami kita karena kita mencintai Allah. Nah, ada yang kita tuju kecuali Allah Subhanahu wa taala. Brother and sister fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentar lagi juga selesai kehidupan kita. Sebagian dari kita nih, mungkin entah besok, entah lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, mungkin akan meninggal. Ada yang tahu? Huwallazi khalaqakum min tin, tsumma qada ajala, wa ajal musamma indahu, tsumma antum tamtarun. Di antara manusia, sungguh Allah telah ciptakan manusia dari tanah. Diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, makan dari apa yang dihasilkan oleh tanah. Summa qada ajala, lalu kemudian Allah tetapkan ajalnya. Wa ajal musamma indahu. Dan sungguh hanya Allah yang tahu kapan ajal kita akan tiba. Summa antum tamtarun. Namun manusia banyak yang ragu akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ada 800.000 orang setiap tahunnya yang bunuh diri. Artinya setiap 40 detik sekali ada yang mati bunuh diri. Masuk artis Korea yang stres bunuh diri. Bayangin artis Korea, cantik kurang cantik gimana? Udah cantik, terkenal, kaya, tapi tetap bunuh diri, stres katanya. Kita cantik biasa aja, kaya biasa aja, populer tidak, stres sama cinta, rugi. Udahlah, WhatsApp sekarang pasangannya, Assalamualaikum, afwan, setelah aku ikut kajian Kang Boni, alhamdulillah aku dapat hidayah. Aku gak bisa lagi meneruskan hubungan kita. Kalau kamu emang jodohku, semoga Allah jodohkan. Tapi kalaupun kita bukan berjodoh, semoga aku diberikan hati yang kuat untuk menerimanya. Assalamualaikum, kirim aja. Nanti dia balas, ada apa ini? Kenapa kamu jadi berubah? Dah gak usah dibalas lagi aja. Jawab aja dengan foto. Foto Handi Boni saja. Udah difoto kirim ke dia. Aku udah dapetin yang lebih baik dari kamu. Mantap. Serang ya. Kalau laki-laki mutusinnya gimana? Ya, laki-laki itu jarang mutusin. Antum tuh seringnya diputusin. Udahlah, sama-sama sekarang. Tempatkan cinta yang benar. Permasalahan anak muda banyak sekarang. Maka kita punya satu tema yang luar biasa saat ini. Ketika kita sudah siap hijrah, maka kita punya tema. Temanya adalah hijrah itu bukan tren sesaat. Hijrah ini berpindah, maka ini dari tempat satu ke tempat yang lain. Tapi kemudian kata ulama, hijrah ini adalah maksudnya adalah berpindah dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik. Hijrah syaratnya dua, ada yang ditinggalkan, ada yang dituju. Yang ditinggalkannya kemaksiatan, yang ditujunya ketaatan. Tapi hijrah ini ingat, berproses, berprogres. Kalau banyak yang protes, jangan dibawa stres. Jalani aja sampai beres, biar sukses. Santai brother. GPRS, gaspol, rem sedikit. Kalau hijrah itu nyantai. Agama Islam itu ngajarin kita buat slow, woles, bahagia. Kalau ada orang yang hijrah tapi tidak bahagia, bermasalah hijrahnya.
Ada orang hijrah tapi tidak tenang, bermasalah hijrah. Karena efek dari hijrah, tenang, aman, nyaman, santai. Ada orang yang ngehina, biasa aja, woles. Ada orang yang mencaci, biasa aja. Ada teman saya, preman di Bandung, masih pemabuk, Ustaz, masih pemabuk. Terus dia tanya, Ustaz, gimana caranya berhenti mabuk? Saya bilang, tiap mau mabuk, pikir, kalau saya mati hari itu gimana? Akhirnya malam Ahad, dia diajak sama teman-temannya nongkrong. Begitu nongkrong sama teman-temannya, ditawari, ayo bro, segelas saja. Dia ingat, kalau saya minum, saya mati, celaka saya. Godaannya besar, nggak diminum sama dia. Ditawarin lagi minuman kesukaan dia, nggak mau lagi dia. Nggak, kenapa nggak mau bro? Nggak, karena dia udah punya prinsip, kalau saya minum lalu saya mati, rugi saya. Singkat cerita, beliau pulang ke rumah, tidur, nggak minum akhirnya, karena takut mati. Begitu tidur, bangun buat sholat subuh, bangun. Tapi ketika dia bangun, ini dasar preman. Begitu bangun, yang diingat sama dia bukan sholat, yang diingat sama dia, pas bangun, tahu saya masih hidup, tadi malam saya mabok. Ngerasa rugi deh. Minggu depannya gitu lagi kejadian, ditawarin lagi mabok. Dia bilang, kalau minggu kemarin saya lolos, ini kalau minggu sekarang saya mati gimana? Akhirnya dia tolak lagi. Sampai kemudian ketemu subuh, begitu lagi yang dia sesali. Seandainya saya tahu saya masih bangun, tadi malam saya mabuk gitu. Terjadian berulang sampai akhirnya dia berhenti, benar-benar berhenti, lalu udah nggak mau lagi mabuk. Saya tanya, kenapa berhenti? Ustaz, saya kecewa Ustaz. Saya selalu ada keinginan besar untuk mabuk, tapi Allah selalu menggagalkan rencana itu. Dengan saya kembali ke rumah, dihilangkan rasa keinginan untuk mabuknya. Sampai sekarang saya nggak ada hasrat lagi untuk mabuk. Hijrah ini berproses ternyata, brother. Kita naik motor. Ketika kita belajar naik motor, itu kita pertama kali belajar apa dulu? Bongkar mesin, ganti oli. Belajar apa dulu? Gas, rem, seimbang. Lepas standar. Sap, ditemenin sama teman kita, baru belajar motor. Pelan-pelan, gas, rem sedikit, kalau lihat spion, kiri kanan. Ketika belajar motor, kita paham bahwa ketika kita naik motor, pelan-pelan prosesnya. Ada gas, ada rem. Lihat spion. Spion ini melihat ke belakang. Sama ketika hijrah, kita lihat ke belakang, tapi jangan terlalu fokus dengan masa lalu, karena akan menghambat masa depanmu. Kalau spion itu dilihatnya sesekali aja, masa lalu kita dilihatnya sesekali aja, supaya kita tidak terjebak dengan masa lalu. Fokus menata masa depan. Begitulah hijrah. Begitu juga dalam berkendaraan. Jalan. Bayangin kita naik motor, fokus lihat spion, nabrak kita, brother. Nabrak kita, lihat spion, ceger. Nggak fokus lihat ke depan. Tapi kalau fokus lihat ke depan, sekali lihat spion, aman pasti jalannya. Begitulah hijrah, berproses, berprogres, seperti naik kendaraan. Lihat mantan, boleh nggak? Ingat mantan, boleh. Mantan itu kan manis dalam ingatan, boleh dikenang, tapi nggak boleh dipegang. Boleh dikenang, diingat, tapi harus ingatnya jadi apa? Jadi bahan istighfar. Apalagi yang sudah menikah, hati-hati dengan Facebook, Instagram. Suka ada reuni di Instagram, di Facebook itu. Ketemu CLBK, cinta lama bersemi kembali. Hati-hati ya, dari yang sering nonton film Korea,
sampai sering nonton film Ikatan Cinta? Ada virus di sana. Harusnya ikatan takwa, bukan ikatan cinta. Alhamdulillah Kang Boni nggak pernah nonton film Ikatan Cinta, jadi nggak tahu. Saya juga nggak tahu kalau Amanda Manopo di unfollow sama Aldebaran dan istrinya, saya nggak pernah ngamatin itu. Saya juga nggak tahu kalau Amanda Manopo hamil di filmnya, saya juga tidak perhatikan. Dan sempat masuk ke rumah sakit dirawat dan tidak keguguran Amanda. Saya nggak merhatiin banget itu. Saya nggak terlalu tahu gitu ya. Bahkan saya nggak tahu kalau Dennis itu lagi masalah sama Dewi Persik, saya juga nggak merhatikan. Buat gosip itu buat saya nggak penting gitu. Saya nggak terlalu ini. Bahkan kemarin Dennis itu datang ke podcastnya Dedi dan klarifikasi, minta maaf dan segala macam. Saya mah fokus ibadah aja, baca Quran gitu dah. Gitu. Games sama, nggak pernah, jarang main games. Hago, Point Blank, PUBG, Friendly Fire. Bahkan kemarin ada seorang wanita di Sumatera yang rela jual motor ayahnya demi ketemu teman mabar FF-nya di Jakarta. Ketemu enggak, mau motornya kejual, terlantar di bandara. Dasar laki-laki banyak PHP-nya. Soal rugi. Sekarang kita diajak buat apa? Hijrah. Yuk belajar untuk menjadi pribadi lebih baik lagi. Kapan Ustaz? Sekarang banget. Dimulai dari mana? Innamal amalu binniyat. Niat kuatkan. Dengan kita udah sampai ke masjid ini berarti kita udah niat. Bismillah. Memang sedikit, brother dan sister Villa. Lihat, cek di Quran surat Al-An'am ayat 116. Surat Al-An'am ayat 116. Bismillah. Surat ke-6 ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Dan kamu akan melihat, seandainya kamu mengikuti kebanyakan dari manusia yang ada di bumi ini, niscaya mereka akan menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau mengikuti kebanyakan manusia, pasti akan menyesatkan kita. Orang Islam ketika hidup di akhir zaman, orang yang beriman ketika hidup di akhir zaman, pasti brother kayak yang terasing, disebutnya nggak asik. Makanya kenapa Kang Boni dandanannya kayak, kenapa sih Kang Boni dandanannya kayak gitu? Kemarin ada yang nanyain, kenapa Kang Boni harus dandannya kayak gitu? Nggak seperti ulama-ulama yang lain misalkan, atau ustadz-ustadz yang lain. Buat anak muda supaya enjoy bahwa agama itu ketika dijalankan asik. Islam never killed your fashion. Kau tetap masih bisa bergaya, tapi bergaya itu bukan intinya. Nih simpan dulu Quran surat Al-An'am ayat 116-nya yang menyampaikan bahwa kamu jangan pernah mengikuti kebanyakan manusia. Niscaya mereka akan menjauhkan kamu. Seusia kita, rata-rata di sini berarti Gen Z dan Gen Y, milenial. Dilihat dari wajahnya masih muda semua. Penyakit milenial apa? Gadget, sosial media. Penggunaan dalam satu hari bisa 8 jam megang handphone doang kita. Serius. Bahkan kelihatan tablik akbar juga fokus bikin update status. Hey guys, gua lagi di Islamic Datuk Tiro. Itu Ustadz Boninya tuh. Begitu pulang ditanya sama ibunya, tadi tausiah dapat apa? Ini mah dapat foto Ustadz Boni. Terus tausiahnya lupa. Disuruh apa? Nggak tahu. Ditelepon sama pacarnya, sayang, kita jadi nggak jalan? Jadi dong sayang. Nggak lepas emang anak muda dari sosial media. Maka gimana dong Kang? Kalau mengikuti kebanyakan manusia, dia akan senantiasa dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya kita berusaha berbeda. Gimana caranya di usia kita, tapi kita senantiasa memanfaatkan waktu yang kita miliki, usia yang kita miliki, kesempatan yang kita miliki untuk senantiasa lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya orang yang jauh dari Allah nggak pernah bahagia, hanya pura-pura bahagia. Sosial media ini ajang untuk pura-pura bahagia, nyatanya enggak. Maka gimana dong kita? Posisinya anak muda sekarang, harusnya kita sekarang menjadi seseorang yang bukan pengen dicintain sama orang, pengen dicintain sama teman, disukain sama teman. Enggak brother and sister Villa. Tugas kita gimana caranya kita bisa dicintain sama Allah Subhanahu wa taala. Siap? Assalamualaikum. Ini kedengeran gak suara aku?
Suara kita, suara aku, suara kita. Suara kita tuh berarti kita kamu. Makanya waktu di Makassar, saya ngisi di Makassar, diantar sama LO-nya, ada satu laki-laki, satu wanita. Diantar ke hotel, kata LO yang akhwatnya bilang, Ustaz, ini kamar kita. Oh, kamar kita? Sudahkah kita menikah? Tidak Ustaz, ini kamar kita. Iya, kita. Tidak Ustaz, kita. Gimana sih maksudnya? Aku kira kalau ngisi di Makassar gratis istri gitu, tidak. Kamar kita, oh, subhanallah kataku. Jadi salah paham. Hanya jadi halu-halu. Siap gak nih? Siap buat hijrah? Siap buat hijrah? Kang Boni sekali, teman-teman sekali, Allahumma. Keluarkan suara Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatatum a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar dibaca pagi dan petang. Teman-teman, akhwat yang belum berhijab sekarang mulai latihan berhijab. Karena kita udah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Sayyidul istighfar ini. Yang masih pacaran, bismillah, komitmen. Saya nggak akan bangun komitmen kalau nggak mau dinikahin. Bismillah, putusin. Ikhwan yang masih pacaran lihat TikTok yang seksi-seksi, mulai sekarang bikin orientasi kita. Unfollow semua akhwat yang ada di Instagram kita. Nggak usah ditengok. Daripada munculkan harapan keputusasaan, sudahlah. Apalagi yang masih memfollow mantan, dia sudah menikah dengan yang lain, dia sudah bahagia dengan yang lain, sudah tinggalkan. Tinggal gimana caranya kita membuktikan bahwa dia akan menyesal meninggalkan kita, itu saja. Siap? Halo, assalamualaikum, siap? Mulai sekarang kita menjadi pemuda yang tidak mengikuti kebiasaan pemuda yang lainnya. Kalau yang lainnya senang nongkrongnya di luar, menghabiskan waktu yang gak manfaat, bismillah. Kita pengennya majelis ilmu, kita pengennya ngumpul dengan orang-orang yang soleh, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi gak jadi kaku juga. Tetap kita senang kemudian nongkrong, tapi ada waktu-waktunya. Dan kita gak mau menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang sia-sia. Min husni islami maritaku malayani. Di antara kebaikan seorang muslim, dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kurangin, brother. Yang masih sering main games dalam 24 jam dalam satu hari, sering main gamesnya lebih dari 8 jam, ayo kurangi waktunya. Sisakan waktu untuk tanya jawab. Biasanya amplop isinya uang. Apa-apa. Sebentar lagi zuhur. Bismillah. Maka kita akan mulai. Quran surat Al-An'am ayat 116, kita simpan dulu ini, brother and sister Villa. Supaya hijrah kita nggak jadi tren sesaat, pertama harus ada niatnya. Niatnya untuk benar-benar menempatkan diri supaya nggak kayak pemuda yang lainnya. Bismillah. Hobi, silakan. Hobi masih jalankan, silakan. Ada yang hobinya naik motor, touring, silakan. Modification, silakan. Ahwat masih hobi skincarean, perawatan, touch up, blush on, lip gloss, lip balm, foundation, day cream, night cream, eyeliner, maskeran. Itu di Shopee lagi ada diskon, beli masker Republik, beli 14 gratis 14. Harganya sekitar 243.000. Kalau mau ngecek barcode aslinya tinggal di scan, nanti ada barcode aslinya di websitenya. Itu kecek. Saya nemenin istri aja, saya nggak pernah kayak gitu. Ya kadang saya pakai juga. Supaya istri lebih cinta. Kalau ada wanita yang lain cinta, itu resiko dia. Karena kalau aku udah sayang, aku nggak bisa main-main. Balik lagi. Ayo keluar daripada tren sesaatnya. Jangan jadikan hijrah tren sesaat. Dimulai dari satu, dari apa? Dari niatnya. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Allah tahu banget proses progres diri kita. Allah tahu. Orang lain nggak bisa ngomentarin progres kita. Yang sudah berhijab syar'i, jangan menghina yang belum berhijab syar'i. Apalagi yang belum berhijab. Misalkan, jawab dengan jujur. Misalkan
ada ahwat Bulukumba yang belum dihijab, pengen ikutan kajian Kang Boni, boleh atau enggak? Boleh enggak? Boleh, sambut kalau bisa. Makaiannya masih seksi, boleh enggak? Jangan dulu lah. Kalau duduk di depan celaka saya. Tutupin dulu gitu. Tapi kalau ada yang belum berhijab, motivasi dia. Jangan hina. Jangan hina para pendosa. Seandainya dia bertobat, dia bisa jadi lebih mulia daripada kita. Sebaik-baiknya dirimu bisa jadi lebih baik diri dia. Sebaik-baiknya saya, kata saya Abdul Qadir Jailani, rahimahullah, kata beliau, sebaik-baiknya saya bisa jadi lebih baik kamu. Seburuk-buruknya kamu bisa jadi lebih buruk saya. Siapa yang lebih tahu indikator kebaikan dan keburukan dari kita semua? Allah Subhanahu wa taala. Handi Boni ketika berbicara saat ini belum tentu dia yang lebih baik, belum tentu. Maka tugas kita pertama hijrah, berpindah. Yuk maksimalkan. Dengan cara apa? Kuatkan niatnya. Setelah niat, yang kedua, apa yang perlu kemudian kita lakukan? Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Milikilah lingkungan yang baik. Maka ada laki-laki Bulukumba, ada komunitas BMB. Bukan berarti teman-teman harus gabung ke BMB, bukan. Kalau ada kegiatannya di sini, ayo ikuti. Kalau mau gabung, silakan gabung untuk kemudian dakwah. Di sini ada proses pembelajarannya. Ada Ustadz Musli, ada kemudian Ustadz Kiai Maulana, ada kemudian Ustadz Yusuf dari Pejuang Subuh Bulukumba juga. Mau gabung Pejuang Subuh Bulukumba, silakan gabung dengan Pejuang Subuh Bulukumba. Ada yang mau bikin lagi grupnya misalkan Pejuang Mahar Bulukumba, Muslimah Baper Bulukumba, atau mau bikin komunitas misalkan komunitas apa? Pejalan Malam Bulukumba, anak muda pecinta kuliner Bulukumba. Nggak cuma makan, tapi makannya ada berbaginya juga. Ya apapun lah, bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang mampu membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Satu, niat. Dua, berubah lingkungan dan temannya. Susah, 70% berpengaruh dalam kehidupan kita, guys. 70%. Yang ketiga, mulai berubah pola hidupnya. At the first you make habits, at last habits makes you. Pada awalnya kita membangun kebiasaan, sampai akhirnya kebiasaan itu yang akan membangun diri kita. Rubah pola hidupnya, kebiasaannya. Yang nggak biasa sholat 5 waktu, ayo biasakan. Bismillah. Quran surat Al-Isra ayat 78. Disampaikan bagaimana kita sholat dari kemudian matahari tergelincir sampai tibanya waktu malam. Dan jangan tinggalkan sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu didatangi oleh malaikat, disaksikan oleh malaikat. Maka ayo jaga sholat yang 5 waktu kita. Rubah habitsnya. Dari yang belum dihijab jadi dihijab. Tapi jangan sampai di sini laki-laki Bulukumba jadi dihijab juga. Pakai jilbab, jangan salah. Laki-laki cukup tutup aurat yang baik. Akhwat mulai tutup aurat. Kalian lebih cantik ketika dihijab. Cantikannya naik berapa persen? Kalau dihijab itu kulit nggak gampang menghitam juga. Pokoknya banyak manfaat lah di dunia ini. Lihat Quran surat Al-A'raf sekarang ayat 26. Quran surat 7 ayat 26. Ini poin yang kedua yang ini disampaikan. Bismillah, mudah-mudahan keburu. Quran surat 7 ayat ke-26. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yurisau atikum warisha wa libasut taqwa zalikal khair. Wahai anak cucu Adam, sungguh telah kami jadikan pakaian dua. Satu sebagai penutup aurat bagimu, yang kedua sebagai keindahan, sebagai sesuatu yang indah. Yang pertama, Allah jadikan kemudian pakaian untuk menutup aurat bagimu. Maka lihat, Allah jadikan pakaian ini untuk menutup aurat teman-teman semua. Buat yang ikhwan dan akhwat, silakan. Dan dijadikan kemudian sesuatu yang indah. Ini laki-laki nggak terlalu jago matchingin baju, matchkin baju. Tapi kalau wanita ini jago, lihat tuh. Maskernya biru. Kalau maskernya gelap, pakaiannya gelap. Ada yang mematchkan juga, maskernya putih, kainnya hitam, sehingga maskernya terlihat lebih kontras. Ada yang pakai hijab, kemudian khimarnya hitam, semuanya hitam, cadarnya hitam. Ada yang trendy juga hijabnya, motif bunga, tasnya sama, pink, krem, sampai ke celana, sampai ke sepatunya. Tapi kalau laki-laki memang tidak pintar dandan, kecuali panitia lah matching nih, karena baju panitia.
Biasanya suka ada sarabah, tapi tidak ada, nggak apa-apa. Jangan pernah berharap kepada panitia, ya nggak boleh. Biarkan. Kalau memang sudah rizkinya nanti ces. Karena ini juga belum tentu punya saya. Karena belum ada yang menawarkan. Saya takut ini pajangan memang. Enggak apa-apa Ustaz, bercanda. Ya bani Adam qad anzalna ikum libasa sawatikum warisa wa libasu taqwa zalikal khair. Yang satu jadi penutup aurat, yang kedua menjadi sesuatu yang indah. Namun kita suka terjebak menjaga keindahan pakaian tapi tidak menjaga keindahan hati. Maka lihat kelanjutan ayatnya. Wa libasu taqwa zalikal khair. Dan sesungguhnya sebaik-baiknya pakaian itu adalah pakaian takwa. Yang kemudian kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Maka hati terbagi menjadi beberapa. Yang satu ada yang namanya sudur, lapisan hati yang paling luar, yang bikin deg-degan, cemas, gelisah, resah, gundah gulana. Alam nasrah laka sadr. Waswisu fi sudur. Ada yang kedua, kolbu, sifat sikapnya berbolak-balik. Rabbana la tuzigh qulubana. Ada fuad, sesuatu yang membakar. Teman-teman ketika dengar tausiah ini akan semangat. Ya, saya harus berubah. Tapi begitu keluar dari masjid, ces. Yang terakhir, al-lub. Inti dasar dari hati kita itu pengennya baik sebenarnya. Pengennya baik. Tinggal mau nggak kemudian untuk terus menjaga keistiqomahan ini. Kembali lagi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tetapi yang terbaik adalah pakaian takwa. Saya ingin mengatakan kemudian, sibuklah memperbaiki hati daripada kemudian memperindah yang ada di fisik kita. Jangan kejebak. Maka jangan sampai hijrah menjadi tren sesaat. Orang lagi senang hijrah, rame. Senang ada kajian Haniboni, rame. Begitu kajian ustaz yang lain sepi. Ayo brother, serius buat belajar. Ada kiai-kiai kita di sini yang luar biasa, yang membersamai hijrah kita. Yuk datengin. Ahwat, ada juga guru-gurunya, ustazah-ustazahnya. Ayo datengin. Untuk kemudian kita minta pendampingan mereka supaya kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala.